Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjut lagi belajar React-nya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang routing dan layout. Jadi kemarin selama setengah semester kita udah bahas tentang konsep-konsep yang ada di React sambil kita ngerjain project ya. Nah, setelah UTS kita akan banyak explore tentang paket-paket yang ada di luar React yang sering kita gunakan gitu. Jadi untuk setelah UTS ini kita udah jarang ngebahas tentang konsep React lagi, tapi kita akan ngebahas tentang konsep-konsep di luar React ya. Jadi nanti kita akan improve lagi aplikasi kita. Untuk hari ini kita akan belajar tentang routing. Jadi kita membuat routing menggunakan paket yang namanya React Router. Kemudian setelah itu kita buat layout di React.js. Gimana caranya membuat layout di React.js agar tampilan ataupun halaman kita itu tampil konsisten. Kemudian yang terakhir kita coba refactor komponen yang udah kita buat sebelumnya, yaitu komponen add movie form. Sebelum aku lanjut, kita coba lihat dulu ya yang sudah kita kerjakan kemarin selama setengah semester ya. Jadi kurang lebih ini yang kita kerjakan kemarin. Jadi kita udah mulai belajar dari instalasi, kemudian elemen dan komponen, kemudian JSX, kemudian props, kemudian state gitu ya, kemudian form, kemudian event, handling event gitu kan. Jadi ada banyak banget yang sudah kita pelajari. Nah, kita coba lihat yang kemarin yang sudah kita buat, Jadi yang terakhir itu kita nambahin form ya. Jadi nambahin form untuk bisa submit movie ke dalam sini nanti, ke bagian movies, ke komponen movies. Kalau kita lihat di inspect, nah di sini ada komponen movies, kemudian di sini ada komponen add movie form yang paling bawah. Nah, di komponen add movie form ini kita bisa nambahin movie ya. Jadi misalkan, nah di sini aku udah tambahin untuk yang poster sama selectnya ya, ataupun genrenya. Nah, kemudian aku juga udah nambahin validasi. Jadi kalau kita klik add movie, kemudian datanya gak ada, di sini nanti muncul title wajib diisi. Misalkan aku isi titlenya itu film Encanto. Kemudian tahunnya, misalkan aku nggak isi add movie. Nah, nanti yang titlenya ini hilang errornya. Kemudian yang di date ini muncul errornya. Misalkan 2022 gitu. Kemudian aku klik add movie. Nah, yang date-nya hilang, kemudian yang posternya muncul error. Misalkan aku ambil ya dari sini. Nah, ini aku copy aja. Kemudian aku pilih misalkan genrenya itu harusnya itu film karton, cuman gak ada ya. Di sini aku pilih aja misalkan drama gitu. Aku klik add movie. Nah, otomatis nanti nambah datanya di sini. Oke, kurang lebih itu ya yang kemarin yang sudah kita pelajari gitu selama setengah semester, dan yang terakhir itu kita nambahin form. Nah, selanjutnya kita coba melanjutkan pembelajaran kita. Pertama kita mulai dulu tentang routing ya. Kita bahas sedikit tentang routing. Apa sih routing itu? Mungkin teman-teman yang udah pernah belajar di backend udah sering dengar-dengar kata routing ya. Jadi sederhananya routing itu kita mengarahkan, bukan kita ya, maksudnya itu si aplikasi mengarahkan user ketika mengakses suatu URL ataupun suatu URL gitu. Misalkan contoh gini, aku akses di coding, kemudian slash blog gini kan. Nah, ketika aku akses ini, maka aku akan diarahkan ke halaman blog. Nah, ini sederhananya istilahnya itu disebut dengan routing. Nah, sebelumnya aplikasi kita ini hanya satu halaman dan belum kita tambahin halaman-halaman yang lain gitu. Jadi kalau kita lihat, nah ini baru satu halaman kan. Nah, nanti kita coba tambahin halaman-halaman yang lain sambil kita handle routingnya. Jadi ketika di klik halaman add movie, maka diarahin ke halaman add movie gitu. Nah, itu nanti kita handle routingnya. Nah, sayangnya di React itu dia nggak punya routing bawaan, ataupun si React ini nggak menyediakan default routing.
Nah, solusinya gimana? Solusinya itu kita bisa menggunakan paket ataupun library yang namanya itu React Router. Nah, kita akan gunakan library React Router untuk membuat ataupun menghandle routing di aplikasi React. Jadi React Router ini adalah suatu library routing ya, yang katanya itu kaya akan feature ataupun banyak feature gitu, banyak fitur untuk aplikasi React. Nah, si React Router ini dia bisa berjalan di web, kemudian di server, misalkan di Node.js ya, kemudian bisa juga di React Native. Dan React Router ini merupakan library standar untuk routing. Jadi, misalkan nanti kita buat aplikasi yang besar gitu kan, pasti nanti kita akan gunain React Router ini. Walaupun React Router ini bukan bawaan dari React gitu. Walaupun namanya React Router, tapi yang buat ini bukan si React ya. Tapi walaupun dia bukan bawaan dari React, ini udah jadi library standar yang dipakai oleh orang-orang. Nah, teman-teman bisa klik di sini untuk melihat halaman websitenya ya. Nah, hari ini kita coba pakai paket yang ini. Jadi hari ini kita udah coba belajar paket-paket yang ada di eksternal ya. Kalau kemarin selama setengah semester kita explore yang konsep utama yang ada di React ya, ataupun yang bawaan si React. Nah, kemudian untuk instalasinya, jadi karena React Router ini bukan bawaan dari React ataupun bahasa teknisnya itu third party ya, ataupun paket pihak ketiga, dan dia itu nggak disediakan secara default oleh React, maka kita perlu install. Nah, cara installnya gimana? Cara installnya tulis aja npm install, kemudian nama paketnya. Nah, nama paketnya di sini React Router DOM ya. Nah, kalau kita lihat di websitenya, dia namanya itu React Router. Cuma nama paketnya pas kita install itu ada tambahan DOM di sini. Nah, sekarang kita coba install. Buka terminalnya, tekan aja Ctrl J. Kemudian pilih terminal baru. Nah, aku coba ganti tema dulu ya kalau terlalu ini. Kontras, terlalu nyaru ya bahasanya. Misalkan npm install, misalkan aku install React Router DOM ya, atau kita bisa persingkat jadi React Router DOM, enter. Nah, sekarang si React Routernya sudah terinstall, kita bisa mastiin di packet.json. Jadi di dependencies ini sudah ada yang namanya React Router DOM ya. Jadi di sini ada hijau. Ini tanda dari Git bahwasannya ada perubahan gitu. Nah, ini versi yang terbaru, versi 6. Oke, kita tutup terminalnya, Ctrl J. Selanjutnya, kalau kita udah install React Router, nah gimana caranya menggunakannya ataupun mengkonfigurasinya? Nah, di sini ada 3 tahapan ya, 3 tahapan standar ataupun 3 tahapan dasar untuk mengkonfigurasi routing di aplikasi React. Jadi yang pertama, kita hubungkan aplikasi kita itu ke URL browser. Nah, nanti kita bisa menggunakan komponen browser router. Jadi nanti kalau aku nulis kayak gini, lebih kecil kemudian ditutup, ini namanya komponen ya. Biar aku nggak perlu nulis komponen lagi gitu, kata komponennya. Jadi kita menggunakan komponen browser router. Kemudian kita buat navigasi. Nah, untuk buat navigasi itu nanti menggunakan komponen link. Kalau sebelumnya ketika kita ngoding untuk buat link itu pakai tag A ya. Nah, kalau sekarang kita ganti, nanti pakai komponen link. Kemudian untuk membuat routingnya ataupun rutenya itu menggunakan komponen routes dan juga komponen route. Nah, sekarang kita lihat di sini udah ada dokumentasinya ya. Kalau teman-teman mau perdalam bacaannya. Nah, di sini udah dijelasin sebenarnya semua. Nah, yang pertama kita coba hubungkan aplikasi kita ke URL browser. Jadi nanti kita gunakan komponen yang namanya browser router. Jadi si app kita ini harus kita bungkus menggunakan browser router. Tujuannya biar apa? Biar nanti ketika kita mengakses suatu URL, misalkan /home gini ya.
Nah, itu nanti bisa dimonitoring oleh si paket React routernya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, ini kita bungkus aplikasi kita menggunakan browser router. Jadi, kita bungkus komponen rootnya ataupun komponen paling utamanya gitu. Nah, kalau kita lihat komponen yang paling atas itu kan ini app ya. Nah, ini kita bungkus pakai browser router. Nah, ini kita impor aja gini. Jadi lebih kecil browser. Nah, ini belum ada auto impor ya. Ini coba ditutup dulu aja. Biasanya sih belum terload. Nah, yang pertama kita gunakan komponen yang namanya browser router ya. Ini tujuannya buat apa? Untuk menghubungkan aplikasi kita dengan URL, biar nanti ketika user mengakses suatu URL itu bisa di handle oleh si React router. Jadi kita langsung impor aja tuh kayak gini, lebih kecil browser. Nah, kalau muncul kayak gini tekan aja enter, nanti otomatis diimpor. Nah, sekarang kita pindahin yang app-nya ini ke dalam browser router. Nah, sekarang kita bungkus aplikasi kita dengan browser router ya. Jadi, tahapan yang pertama adalah menghubungkan aplikasi dengan URL browser menggunakan komponen browser router. Ini tahapan yang pertama. Dan kalau kita lihat emang nggak ada terjadi perubahan apa-apa gitu. Tapi kalau kita lihat di komponennya, nah nanti yang paling atas ini, nah itu nanti dibungkus sama browser router ya. Jadi intinya aplikasi kita tuh harus kita hubungin dulu dengan URL browser. Kemudian yang kedua, kita buat navigasinya ataupun linknya. Nah, sebelumnya untuk buat navigasi itu kan kita pakai tag A kan, kemudian pakai href untuk ngarahinnya. Nah, sekarang kita gunain komponen link sebagai pengganti tag A. Jadi untuk membuat link ataupun navigasi, gunakan komponen link. Kemudian komponen link ini dia menerima props yang namanya to. Nah, props to ini untuk mengarahkan user ataupun kalau di tag A itu namanya href, atribut href. Nah, sekarang kita buka yang navbar kita. Jadi komponen, kalau teman-teman susah nyarinya, Ctrl P aja, terus tulis gini, navbar. Otomatis nanti dicariin. Nah, kan langsung kebuka. Nah, selanjutnya kita bungkus. Biasanya kan kalau kita buat link itu kan gini, pakai tag A, baru nanti di sini home ya. Baru hrefnya kita arahin ke misalkan slash gitu, halaman home-nya. Nah, sekarang untuk buat linknya itu kita menggunakan komponen yang namanya link. Jadi kita buka lebih kecil link. Nah, nanti kita enter aja biar otomatis diimpor. Nah, otomatis diimpor di atas. Nah, setelah itu kita tulis misalkan home gini. Nah, untuk mengarahkan user, kita menerima props yang namanya to. Misalkan kita arahinnya itu ke link ataupun URL home gini. Ya udah, tinggal gini aja, save gitu. Jadi mirip kayak tag A ya. Nah, sama ini juga yang add movie. Nah, yang add movie ini itu kita arahin misalkan ke slash movie kemudian create ya. Aku lupa nambahin untuk untuk daftar menunya. Harusnya aku buatin dulu daftar menunya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat dari sini aja ya. Kemudian yang populer juga. Kemudian kita arahin ke slash movie slash popular. Nah, di sini aku tambahin prefix movie ya, biar lebih rapi aja gitu. Jadi kita tahu, oh create ini bagian dari movie, berarti nambahin movie. Oh popular ini bagian dari movie, berarti kita nyari movie yang populer gitu. Kemudian di sini now playing. Kemudian ini kita arahin ke slash movie kemudian now gitu, atau now minus playing juga bisa. Tapi now aja, nggak apa-apa. Kemudian yang top rated.
Nah, ini kita arahin ke /movie/top. Nah, kurang lebih gini cara buat link ataupun navigasi ya. Jadi menggunakan komponen link, kemudian kita gunakan props to untuk mengarahkan usernya. Oke, ini tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah kita buat routingnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang berubah nih si navigasi kita. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, nih kalau kita inspect ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya komponen link itu ketika dirender ke browser itu ujung-ujungnya juga elemen A gitu. Cuman di sininya ditulis pakai komponen link gitu. Cuman komponen linknya itu udah di custom. Di customnya kenapa? Sekarang lihat. Biasanya kalau kita klik link itu kan nanti akan nge-refresh ya. Nah, sekarang coba lihat. Aku klik home ya. Terus ke add movie. Nah, langsung berubah kan linknya. Tapi halamannya itu nggak nge-refresh. Aku klik popular. Nah, linknya berubah nih ke popular. Aku klik no playing, berubah ke no playing. Tapi halamannya nggak nge-refresh. Beda kalau kita pakai tag link biasa yang A itu pasti nge-refresh. Jadi bisa kita bilang sebenarnya tag A-nya ini udah di custom sama si React Router. Contoh gini. Ini kalau si decoding kayaknya dia udah pakai ini ya. Iya, dia udah pakai ini. Apa namanya? Client side rendering. Kita coba lihat website yang Nurul Fikri deh. Coba ya. Misalkan aku klik tentang. Oh, ini juga udah enggak. Website apa ya? Oh, kita cek website Simaui. Misalnya nih, aku klik ke panduan pendaftaran. Nah, dia kan nge-refresh kan. Karena ini tag link kan. Terus aku klik, nah nge-refresh kan. Nah, kalau yang di React Router itu udah di custom sama dia biar nggak nge-refresh. Jadi halaman kita tuh nge-loadnya tuh jadi lebih cepat. Nah, sekarang udah benar nih. Linknya berubah kan, tinggal nanti kita buat routingnya aja. Jadi gini, ketika user mengakses add movie gitu kan, maka munculin halaman add movie. Ketika user akses popular, maka munculin halaman popular. Nah, sekarang kita harus handle nih routingnya. Nah, gimana cara handle routingnya? Nah, untuk membuat routing, itu kita bungkus menggunakan komponen yang namanya routes. Kemudian untuk membuat routingnya itu menggunakan komponen yang namanya route ya. Satu, kalau ini kan yang routes ini jamak ataupun plural, kalau route ini singular. Nah, kemudian komponen route ini dia menerima props path, jadi alamatnya. Misalkan alamatnya kemana? Oh, ke home. Kemudian yang kedua dia menerima props elemen. Elemen ini adalah komponen apa yang akan dirender. Jadi cara bacanya gini, ketika ada routing ketika ada routing ke alamat home, maka render elemen yaitu komponen home gitu. Jadi sederhananya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba tambahin routingnya itu di app ya, di sini. Nah, sekarang yang komponen home-nya ini kita kan belum ngarahin tadi kan. Nah, sekarang kita buat routingnya. Nah, yang pertama kita buat dulu routingnya. Kita bungkus dengan komponen routes ya. Kemudian kita impor. Kemudian setelah itu untuk buat routingnya itu kita menggunakan komponen route. Nah, gini. Atau kita bisa langsung tutup aja. Nah, komponen route ini dia menerima dua buah props. Yang pertama itu path. Jadi alamatnya kemana nih? Misalkan ketika user mengakses alamat home gitu ya. Ini belum diimpor. Tekan aja Ctrl spasi. Jadi dia menerima dua buah props. Yang pertama path, jadi alamatnya. Jadi ketika user mengakses alamat home, maka kita render sebuah elemen. Nah, elemen apa yang mau kita render? Misalkan di sini aku mau render komponen home gitu kan. Ya udah. Jadi di sini nggak pakai kutip dua ya, tapi pakai ekspresi gini. Karena kan kita mau render komponen kan. Nah, jadi kita render komponen misalkan home.
save. Nah sekarang kalau kita lihat, nah aplikasinya benar nih. Kalau kita klik home, nah dia akan nge-render komponen home gitu. Jadi kalau diakses path-nya itu home, maka akan di-render komponen home. Tapi kalau kita akses ke alamat movie create, nah kemudian kenapa kosong? Karena routing yang add movie itu belum kita tambahin gitu. Nah selanjutnya kita coba tambahin routing untuk add movie sambil kita bikin layout dan juga halamannya ya. Nah ini kosong karena kita belum handle routingnya dan belum ada halamannya, makanya kosong. Nah selanjutnya kita bahas tentang layout. Sebelum kita bahas tentang layout, kita siapin dulu halaman-halaman yang berkaitan dengan movie ya. Jadi untuk menyimpan halaman yang berkaitan dengan movie kayak nambahin movie, kemudian menampilkan film yang populer gitu kan, itu nanti kita simpan di folder movie ya. Jadi nanti di src page movie. Nah, kita buat di sini, kemudian kita buat folder misalkan movie gini. Nah setelah itu kita buat halamannya. Yang pertama create.js. Jadi yang create ini untuk nambahin movie. Nah ini kita buat dulu halaman untuk nambahin movie ya. Ini kita buat komponen biasa, function create movie. Kemudian kita return misalkan h2 create movie kayak gini. Nah setelah itu kita ekspor create movie. Nah sekarang kalau kita lihat, nah sekarang halamannya sudah ada kan. Nah sekarang halamannya sudah ada, ya udah tinggal kita tambahin routingnya. Nah kita tambahin routing baru, misalkan route path-nya itu ke tadi /movie. Nah ini samain dengan yang di navbar ya. Nah ini biar nanti cocok nih, yang to ini cocok dengan si path ini gitu. Berarti movie create ya, /create. Kemudian setelah itu kita render elemen. Nah yang mau kita render komponen apa? Misalkan komponen create movie. Ya udah kita panggil create movie-nya lebih kecil, create movie, enter biar di auto impor. Kemudian kita tutup. Nah save. Nah sekarang kalau kita akses yang add movie, nah sekarang udah berhasil ya. Nah jangan lupa kita impor dulu yang navbar sama yang footernya. Jadi di sini kita bungkus lagi nih. Ini kita bungkus pakai, ini kita panggil navbar ya. Nah kemudian kita panggil yang footer, kita save. Nah sekarang coba akses lagi add movie. Nah sekarang udah berhasil ya. Nah ini tujuan kita kemarin membuat komponen. Jadi dengan adanya komponen kita bisa manggil dia berulang-ulang tanpa perlu kita tulis lagi gitu. Jadi yang di halaman home kita tinggal panggil komponen navbar. Kemudian di halaman add movie kita tinggal panggil komponen navbar juga gitu. Nah selanjutnya kita tambahin yang halaman populer, now sama top rating ya. Nah ini kita bisa copy aja sebenarnya. Tambah dulu yang populer. Kemudian now playing. Kemudian yang top rated.js. Nah ini kita udah bisa kita copy aja. Yang pertama yang top rated dulu. Kemudian yang no playing. Kemudian yang popular movie. Kalau kalian mau nambahin namanya itu populer aja, boleh gitu. Kalau mau namain popular movie juga boleh. Tadi yang top rated
Nah, ini tambahin movie juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita udah siapin halaman-halamannya. Nah, selanjutnya kita tinggal buat aja routingnya. Nah, routing yang selanjutnya berarti ke add movie popular ya. Kita tentukan path-nya berarti ke /movie/popular. Kemudian kita render sebuah elemen. Yang kita render adalah komponen top rated. Nah, itu biar otomatis diimpor ya. Jadi kita buka dulu aja. Nah, kemudian setelah itu ke halaman yang no playing. Nah, yang no ini itu harus sama kayak yang navbar ya. Kalau di sininya to movie no, berarti nanti yang di pad-nya juga sama. Kalau enggak nanti nggak cocok gitu. Nanti pas dicek di sini, oh nggak ada nih routingnya. Jadi nanti error. Berarti no playing. Kemudian yang terakhir, yang top. Ini kalau kita cek di sini top ya. Kemudian ini kita impor yang top rated. Nah, save. Nah, sekarang kita udah buat routing untuk setiap halamannya ya. Jadi, coba kita akses yang pertama home, kemudian add movie, kemudian populer. Populernya belum kita ganti namanya. Kemudian yang no playing. Kemudian yang top rated. Add movie, kemudian populer, kemudian no playing, kemudian yang top rated. Oke, sekarang kita udah berhasil membuat routing dan juga halaman-halaman untuk movie ya. Nah, sekarang kita coba lanjut. Nah, ini untuk halaman-halamannya. Kemudian ini kita tambahin untuk routing yang lain menggunakan komponen root tadi. Jadi pakai props path dan juga elemen. Nah, sekarang coba kita lihat. Sekarang kalau kita lihat di setiap halamannya itu kita perlu import navbar dan footer ya. Jadi misalkan kita lihat di setiap halaman ini kita import navbar dan footer gitu kan. Nah, gimana nanti kalau seandainya navbarnya itu berubah gitu. Misalkan aku mau pakai navbar yang lain gitu kan, otomatis aku ubah di setiap halaman gitu. Ataupun aku nggak pengen pakai footer, berarti kan aku harus ubah di setiap halaman gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat kita perlu mengimpor navbar dan footer itu di setiap halaman gitu. Kalau ada 10 halaman, ya kita impor navbar dan footer di 10 halaman. Nah, ada nggak solusi yang lebih sederhana? Jadi kita nggak perlu nih impor navbar dan footer itu berkali-kali gitu di setiap halaman. Nah, solusinya kita buat aja komponen layout. Nah, nanti di dalam komponen layout ini kita cukup impor navbar dan footernya itu sekali aja. Baru nanti setiap halaman dia akan menggunakan layout yang ini tadi gitu. Kebayang nggak? Jadi nanti daripada kita impor navbar dan footer di setiap halaman, mending kita impor di layout aja. Nah, nanti setiap halaman itu menggunakan komponen layout ini. Jadi nanti setiap halaman itu udah nggak ada lagi navbar dan footer. Nah, selanjutnya kita bahas tentang layout ya. Jadi layout itu digunakan agar setiap halaman itu tampil konsisten. Nah, nggak ada cara khusus nih untuk buat layout sebenarnya. Ini balik ke preferensi masing-masing ya. Karena kita di sini cuman nanti layoutnya satu, ya udah nanti kita buat yang sederhana. Nah, ini nanti balik ke preferensi project kita ataupun tim kita gitu. Nah, ada cara khusus sebenarnya, bukan cara khusus ya. Kita bisa menggunakan pendekatan ataupun model komposisi untuk membuat layout. Jadi yang kemarin yang udah kita pelajari,
itu kita bisa gunakan untuk membuat layout yang composition. Nah, untuk layoutnya sendiri itu kita buat di folder layout namanya index.js. Nah, kita akan buat layout di sini ya. Ini yang komposisi kemarin. Jadi nanti kita akan manfaatin teknik komposisi yang containment menggunakan props children. Kita coba buat dulu layoutnya ya. Nah, di dalam layout ini kita impor navbar dan footer biar nanti di setiap halaman itu kita nggak perlu impor lagi navbar dan footer. Berarti kita impor di atas. Langsung aja gini. Nah, ini kita bisa bungkus pakai tag div ya, atau pakai fragment gini. Jadi ini pengganti tag div. Nah, sekarang kita gunain layout kita ini di app.js ya. Jadi nanti kita bungkus routing ini menggunakan layout, ataupun kita bungkus halamannya ini menggunakan layout. Nah, ini kita impor dulu. Nah, jadi nanti routingnya ini kita bungkus pakai layout. Kenapa kita lakuin kayak gini? Jadi coba lihat. Jadi kan nanti misalkan user itu mengakses alamat home gitu kan, maka yang di render itu kan komponen home. Nah, sekarang komponen home ini dibungkus pakai layout kayak gitu. Nanti misalkan diakses halaman create, berarti kan yang di render komponen ataupun halaman create movie. Nah, halaman create movie ini kita bungkus pakai layout. Makanya kita bungkus routingnya ini pakai layout. Jadi biar semua halamannya ini itu nanti dibungkus sama layout kayak gitu. Nah, sekarang kita save. Sekarang kita lihat. Nah, kenapa hilang? Kok halamannya nggak ada? Sekarang coba lihat. Kita kan kirim konten ya. Jadi kan ini halaman. Jadi kan kita kirim halaman home di dalam layout kan. Ini kalau aku hapus tuh kayak gini. Nanti yang di render tuh kayak gini. Nah, kan kita kirim konten ya di dalam komponen layout. Nah, jangan lupa kita tangkap dia menggunakan children. Nah, ini kita tangkap props gini. Kemudian kita destructing ya. Atau nggak perlu destructing juga nggak apa-apa. Nah, baru nanti kita panggil di sini yang childrennya. Kita save. Nah, baru deh nanti. Jadi gini cara bacanya. Komponen home ini akan dikirim ke komponen layout. Kemudian kita tangkap menggunakan props children. Nah, ini wajib ya. Nah, yang children ini itu bagian yang composition kemarin. Jadi tujuan dari containment ini itu kita bisa ngirim konten yang dinamis. Misalkan kita nggak tahu nih kan anaknya itu apa gitu ataupun kontennya apa. Nah, kita bisa manfaatin yang children ini gitu. Nah, ini sama aja sebenarnya kayak gini di belakang layar. Ini aku balikin lagi ya. Kita save. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah muncul kan add movie bisa, popular bisa, now playing bisa. Nah, sekarang kita tinggal hapus aja nih yang navbar ini di setiap halaman. Tapi sebelum itu, kita bungkus yang ini di dalam tag main ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti di sini ada tag nav, kemudian tag footer, kemudian di sini ada tag main. Ini tag dari HTML ya. Jadi ini merupakan bagian dari tag semantik. Jadi kalau ada konten utama itu dibungkus pakai tag main. Nah, sekarang kita udah nggak perlu lagi nih navbar dan footer di setiap halaman, udah bisa kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus.
dan yang terakhir di popular ya, di create. Nah ini juga kita hapus. Nah sekarang kalau kita lihat hasilnya tetap sama aja kan, add movie, popular, no playing, sama top rated. Jadi di setiap halaman ini kita udah nggak perlu lagi impor navbar dan footer. Kenapa? Karena kita udah gunain layout yang tadi nih. Jadi kita gunain aja di layout. Kemudian setiap halamannya ini kita bungkus menggunakan komponen layout gitu ya. Jadi gampang kan? Nah sekarang untuk yang home ini masih belum kita perbaiki. Sekarang kita coba perbaiki. Nah sekarang kita udah nggak butuh lagi yang main ini. Main ini kan udah ada tadi di layout kan. Nah ini sebenarnya bisa langsung gini aja. Nah ini kita udah nggak butuh. Ini nggak butuh, yang main ini udah nggak butuh ya. Kita bisa langsung pindahin aja ini. Nah kita coba pindahin ya. Ini komentarnya aku pindahin aja. Kemudian nah yang ini tinggal kita pindahin, yang komponen hero ini. Nah sekarang kita udah nggak butuh lagi yang tag main ini karena udah ada di layout kan. Nah ini berarti udah bisa kita hapus. Dan footer dan navbar udah bisa kita hapus. Nah jadi yang di halaman home itu nanti akan ngerender komponen hero, movies, sama add movie form. Kemudian halaman ini akan masuk ke layout ya. Nah nanti di layout itu ditampilkan si children-nya ataupun apapun kontennya gitu. Nah sekarang kalau kita lihat, nah udah jadi lebih bagus ya dan lebih konsisten halaman kita. Nah ini yang penjelasan tadi ya, ini teman-teman bisa dibaca aja kalau nanti nggak nonton videonya. Jadi kita gunain layout di komponen app. Jadi kita bungkus setiap halaman itu pakai komponen layout. Sehingga nanti setiap halaman itu dia akan menggunakan layout yang sama. Sehingga akan tampil konsisten. Nah sekarang kalau kita lihat nih, di setiap halamannya kita udah nggak perlu lagi nih mengimpor navbar dan footer. Dan setiap halaman itu akan menggunakan layout yang sama gitu. Jadi kalau layoutnya berubah, maka di setiap halaman berubah. Contoh gini, misalkan ini kan ada footer nih. Nah aku pengen hapus footernya gitu kan. Hapus aja, berarti nanti di setiap halaman itu udah nggak ada footer. Nah nggak ada footer, kayak gini. Nah beda kalau kita impor tadi di setiap halaman. Kalau aku pengen hapus footernya, berarti di setiap halaman pun aku perlu hapus footernya gitu. Nah itu kita bisa manfaatin teknik layout tadi ya, menggunakan yang composition tadi. Nah ini udah kita update juga yang home-nya. Nah sekarang coba kita lihat. Di sini kalau kita lihat, setiap halamannya ini, kontennya itu kan terlalu mepet ya. Terlalu mepet ke kiri gitu kan. Bisa nggak kita ketengahin gitu? Ataupun kita rata tengah gitu kan. Nah bisa. Jadi kalau kita lihat konten mainnya ataupun konten utamanya itu di setiap halaman itu terlalu lebar ya, terlalu luas gitu. Nah kita bisa batasin. Nah batasinnya gimana? Kita coba buat komponen kontainer ya. Nah nanti di kontainer ini kita batasin lebar maksimalnya. Kemudian kita tengahin pakai margin auto. Nah sekarang kita coba buat. Jadi kita akan buat komponen kontainer. Nah, komponen kontainer ini kita akan tujuannya itu untuk menghandle konten main yang terlalu lebar ataupun terlalu mepet gitu ke kiri. Nah, untuk komponennya sendiri itu nanti kita simpan di folder komponen, kontainer, kemudian index.js. Nah, sebelumnya kan kalau nama komponen kita kan kita tulis lagi gini kan, container.js. Nah ini sebenarnya kita bisa persingkat jadi gini, index.js. Tujuannya biar apa? Biar kita nggak perlu nulis nama filenya, jadi cukup kontainernya aja gitu. Kalau teman-teman nulis kayak gini, nah itu nanti harus 2 kali nulisnya, container kemudian slash container.js. Tapi kalau index.js itu cukup tulis nama foldernya aja, karena file index itu otomatis diimpor ya, ataupun otomatis dikenali file index. Nah sekarang kita buat komponen kontainer.
Nah, ini kita buat pakai tag div aja. Udah kayak gini doang. Kemudian kita ekspor default container. Nah, sekarang kita styling ya. Ini kita buat CSS modulnya. Nah, untuk CSS modulnya kita samain aja index. Atau mau pakai container titik modul juga boleh gitu. Ini sebenarnya nggak apa-apa ya namanya index. Karena kan dia ada di dalam folder container kan. Jadi nggak akan bentrok sama file yang lain gitu. Nah, sekarang kita coba styling. Misalkan container. Nah, ini bagian dari CSS ya. Kita akan batasin lebar maksimalnya itu 1200 pixel. Jadi kita bisa menggunakan properti yang namanya max width 1200 pixel. Biar nanti dia nggak terlalu mepet ke kiri gini. Ini kan terlalu luas kan. Dan juga capek mata kita ngelihat terlalu kiri gitu. Kemudian kita tengahin kontennya pakai margin 0 auto. 0 ini artinya untuk atas dan bawahnya itu 0, kiri dan kanannya itu jaraknya itu otomatis ya. Kemudian kita kasih padding misalkan 1 rem. Kayak gini, save. Nah, sekarang kita import CSS-nya. Import styles from /index.module.css. Kemudian kita pakai nih di sini class name. Nah, kita panggil yang ekspresi styles titik. Nah, nama kelasnya misalkan container. Nah, ini yang kemarin yang udah kita pelajari ya. Nah, sekarang coba kita lihat di layout ya. Nah, kita pengen ngebungkus si konten yang ini, yang children ini kan tadi isinya halaman kan, dapatnya itu dari sini, dari yang app. Ini coba aku buat 2-3 kolom ya. Nah, sekarang coba lihat, yang layout ini isinya kan halaman nih, misalkan halaman create movie. Nah, nanti di main ini yang ditampilkan kan halaman create movie. Nah, kenapa nggak kita bungkus aja pakai kontainer yang udah kita buat tadi? Nah, ini kita bungkus pakai kontainer. Dalam tag main kita bungkus pakai kontainer. Nah, biar auto import. Kemudian coba lihat. Nah, kita kirim children yang tadi. Children ini berarti kan halaman dari yang di sini kan. Nah, sekarang kalau kita lihat, berarti yang kontainer ini dia kan ngirim children juga nih ke sini, ngirim konten dinamis. Nah, oleh karena itu kita tangkap lagi childrennya di sini gitu. Pakai teknik yang containment tadi. Nah, sekarang berarti di dalam ini adalah props.children. Jadi nanti halamannya ini halaman yang tadi dari app itu kita bungkus pakai kontainer. Nah, karena halamannya ini kita kirim ke dalam kontainer, nah kita tangkap pakai si children ini tadi gitu. Jadi kan kita ngirim konten nih ke kontainer kan, yang berupa halaman. Nah, di kontainer ini kita tangkap kontennya pakai children tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah sekarang udah ke tengah kan. Nah, itu teknik yang bisa kita gunain ya. Kalau di home juga sama gitu. Jadi itu caranya untuk membuat layout di React.js. Jadi semoga nggak bingung ya. Jadi aku coba review lagi. Jadi setiap halaman ini kita bungkus pakai layout. Kemudian di dalam layout ini kita tampilin si halamannya ataupun si childrennya gitu. Karena kan kita ngirim konten dinamis. Dan si konten yang dinamis ini ataupun si halaman ini kita bungkus pakai kontainer. Dan di dalam kontainer kita kan ngirim konten lagi nih di tengah-tengahnya. Nah, ini kita tangkap lagi pakai props, kemudian kita tampilin childrennya. Kayak gitu ya. Oke, kurang lebih itu tentang layout ya. Nah, gimana, keren ya? Ini kalau kita bisa mainin paddingnya misalkan 5 rem. Nah, nanti ke tengah gini, tapi 1 rem aja biar bagus. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan tambahin halaman-halaman ini dengan daftar movies ya, ataupun daftar film. Intinya di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Nah, ini udah ada penjelasannya ya. Kita buat komponen kontainer untuk menampilkan konten dinamis dalam kontainer. Jadi pakai props children. Ini untuk stylingnya. Kemudian ini kita gunain kontainer di layout. Kemudian kita bungkus si children, di mana children ini kan isinya alamat kan.
isinya halaman kan, dengan komponen kontainer. Oke, kurang lebih itu untuk hari ini ya. Jadi kita udah bikin routing dan juga layout dan juga page ya. Jadi lumayan keren ya. Kita udah nambahin beberapa halaman, tinggal besok kita kembangin lagi aplikasinya. Nah, sekarang kita coba bahas refaktor sedikit ya. Selanjutnya kita coba bahas tentang refaktor. Yang pertama kita akan nge-refaktor yang add movie form ya. Jadi kita akan belajar sedikit tentang teknik clean code. Jadi salah satu tekniknya itu adalah fungsi itu seharusnya dia melakukan satu hal. Jadi satu fungsi itu punya satu tanggung jawab. Jangan kita jadikan fungsi itu melakukan banyak tugas gitu. Nah, ini teknik clean code ya. Ini bisa aku ajarin sekarang gitu karena kasusnya itu pas gitu. Jadi ini salah satu tekniknya di fungsi. Jadi function itu harus melakukan satu hal, jangan satu fungsi mengerjakan banyak hal gitu ya. Kemudian yang kedua kita coba menghandle multiple input ya. Ini nanti kita bahas. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Coba kita buka yang add movie form. Nah, ini yang add movie form kemarin panjang banget ya. Nah, di sini ada fungsi handle submit ya. Sekarang kita lihat. Ini di fungsi handle submit ini, kita kan kemarin mengerjakan beberapa hal ya. Jadi kalau kita lihat di dalam fungsi handle submit ini, kita melakukan beberapa tugas. Tugas yang pertama adalah validasi. Kalau kita lihat ada beberapa tugas ataupun ada beberapa pekerjaan sih di fungsi ini gitu di handle submit. Kalau kita lihat di sini ada beberapa tugas. Tugas yang pertama dia melakukan validasi. Ini kan if title kosong ataupun date kosong. Kemudian tugas yang kedua adalah untuk nambahin movie. Jadi kita siapin movie-nya, kemudian kita update movie-nya menggunakan set movies ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa refaktor. Jadi kita bisa refaktor menggunakan teknik clean code ya. Jadi function itu seharusnya melakukan satu buah hal gitu. Jadi satu fungsi itu melakukan satu hal. Nah, ini sebenarnya kita bisa refaktor. Jadi kita bisa bikin fungsi validasi. Nah, ini nanti kita jadiin fungsi nih validasinya. Kemudian kita bisa bikin fungsi add movie gitu. Nah, nanti yang add movie ini kita jadiin fungsi. Bahkan nanti kita bisa bikin fungsi untuk ngereset form. Jadi nanti habis di input misalkan gini. Nah, nanti pas aku klik add movie, nah aku reset formnya. Aku reset formnya nanti jadi kosong lagi. Nah, itu kita bisa bikin ya. Bisa bikin fungsi reset form. Nah, sekarang kita coba. Nah, sekarang kita coba bikin fungsi yang namanya validasi ya. Function validate. Nah, sekarang kita pindahin nih yang validasi tadi ke fungsi validasi ya. Nah, ini kita pindahin. Ini kita cut aja. Nah, kayak gini. Nah, sekarang coba lihat. Jadi gini, misalkan nih, jika title-nya itu kosong gitu kan, berarti kita set title-nya itu jadi error gitu, jadi true. Nah, setelah itu kita return false. Nah, kenapa kita return false? Biar nanti pas kita jalanin fungsi validasi ini, kita tahu ternyata fungsi validasi ini mengembalikan false, artinya gagal validasinya. Nah, ini sama juga. Nah, kita balikin return false. Nah, ini sama juga. Kita balikin return false. Nah, sekarang yang terakhir, yang else. Else ini kan artinya kondisinya berhasil kan. Nah, ketika kondisinya berhasil, berarti kita set semuanya itu jadi, yang errornya itu jadi false ya. Nah, ini aku balikin dulu coba. Nah, baru di sini kita return true. Nah, jadi cara bacanya gini. Jadi misalkan title-nya itu kosong gitu kan. Kita set title errornya itu jadi true gitu. Kemudian kita return false biar si fungsi validasi ini dia nggak akan jalan gitu. Maksudnya biar nggak akan jalan ke eksekusi selanjutnya. Habis ini kita lihat ya. Jadi untuk ngasih tahu aja sebenarnya fungsi validasinya gagal gitu. Jadi kita return aja false. Nah, kalau yang title-nya kosong kita return false. Kalau date-nya kosong kita return false. Kalau yang posternya kosong kita return false gitu. Kemudian kalau else berarti kan semuanya itu terisi gitu kan. Baru kita return true, artinya validasinya itu berhasil gitu. Nah, sekarang kita bikin fungsi satu lagi untuk add movie.
Nah, yang add movie ini, nah ini kita pindahin. Nah, ini udah bisa kita hapus. Kita save. Nah, sekarang coba lihat. Jadi yang pertama itu kita jalanin fungsi validasi ya. Jadi gini, validate. Nah, sekarang coba lihat. Jadi gini, kita tuh mau gini. Kalau validasinya berhasil, sukses semuanya, maka jalankan add movie. Nah, kita bisa pakai operator dan gini. Kemudian add movie. Nah, ini cara bacanya gimana? Jadi cara bacanya gini. Jalankan fungsi validate. Dijalanin kan? Nah, dijalanin, dicek apakah title-nya itu kosong. Oh, karena title-nya kosong, kita set title-nya itu error gitu kan. Kemudian kita return false. Nah, karena false, otomatis yang di sebelah kanan ini nggak akan jalan. Jadi ini inline if ya. Jadi kalau validasi ini true, maka yang di sebelah kanan akan jalan. Tetapi kalau dia false, maka yang add movie yang di sebelah kanan nggak akan jalan. Makanya kenapa di sini aku set return false. Biar apa? Biar yang add movie ini nggak akan jalan gitu. Jadi yang add movie ini akan jalan kalau validasinya itu true. Nah, validasinya itu true gitu. Nah, makanya pas yang terakhir itu aku return true. Berarti kalau return true, semua validasinya berhasil kan. Nah, kalau semua validasinya berhasil, berarti yang dilakukan selanjutnya adalah kita jalanin fungsi add movie. Sekarang kita save. Nah, sekarang sebenarnya hasilnya sama aja nih. Kita klik add movie ya. Nah, title wajib diisi kan. Kenapa bisa muncul error? Jadi pas dijalanin fungsi validate, nah di set nih titlenya jadi error gitu kan. Kemudian kita return false. Nah, kita return false artinya yang add movie ini nggak akan dijalanin gitu. Nah, kalau kita isi misalkan ABC, kemudian klik lagi. Nah, sekarang date wajib diisi. Nah, kenapa add movie-nya nggak dijalanin? Karena di sini kita return false gitu. Jadi karena false, maka yang di sebelah kanan nggak akan dijalanin. Kemudian sama ini juga poster. Misalkan, nah ini ya. Kemudian misalkan aku klik add movie, berarti kan semuanya udah terisi. Berarti kan dia masuk ke kondisi else kan. Nah, di kondisi else ini aku return true. Nah, karena di sini true, maka yang di sebelah kanan akan jalan gitu. Ini inline if ya, yang kemarin udah kita pelajari. Aku klik. Nah, sekarang gambarnya berhasil. Nah, di sini kan belum aku set true ya. Aku set false. Jadi kita set aja di sini. Set is poster error jadi false. Nah, ini sekarang udah benar. Nah, coba bentar. Nah, sekarang udah hilang errornya ya. Nah, sekarang udah berhasil kan. Nah, jadi ini salah satu teknik refaktor ya. Jadi kita bisa memisahkan tugas tadi itu ke dalam sebuah fungsi. Jadi ingat teknik yang tadi, yaitu satu buah fungsi itu melakukan satu hal. Nah, ini teman-teman bisa baca ya. Nah, sekarang kita udah mengupdate fungsi handle submitnya, dan kalau kita lihat jadi lebih bersih ya gitu. Dan kita udah terapin yang teknik clean code tadi. Jadi function itu harus melakukan satu hal gitu. Jadi satu fungsi, satu buah tanggung jawab. Jangan kita campurin gitu. Nanti kalau ada reset form, ya udah kita jalanin misalkan reset form gini. Nah, silakan teman-teman tambahin fungsi untuk mereset formnya. Berarti kita set nilainya ini menjadi 0 lagi gitu, ataupun menjadi string kosong lagi. Nah, itu teknik clean code yang bisa kita terapin ya. Sebelumnya kita udah refaktor yang add movie form ya. Selanjutnya kita coba refaktor yang lain ya. Kita coba lihat dulu permasalahannya. Sebelumnya, kalau kita punya input, kita kan harus buat satu state dan satu buah
handler functionnya ya, harus buat satu state dan satu fungsi gitu kan. Jadi kalau kita lihat semakin banyak input, maka semakin banyak state-nya dan juga fungsinya. Contoh kayak gini. Misalkan aku buat input untuk title ya. Aku buat input untuk title gitu kan. Itu masukin judul. Berarti aku harus buat satu buah state-nya, kemudian satu buah fungsi untuk menghandle-nya. Benar kan? Nah, bayangin kalau ada misalkan 4 input, berarti 4 kali 3 ada 12 ya. Ada 12 bagian gitu kan. Jadi satu input itu kita butuh 3 bagian, input, kemudian state sama fungsi gitu. Jadi ada 3 bagian. Nah, bayangin kalau nanti semakin banyak input, berarti kan semakin banyak state dan juga fungsinya gitu. Kemudian solusinya gimana dong gitu. Nah, solusinya kita bisa menghandle multiple input dengan satu buah state aja. Kalau sebelumnya kan satu input satu state, satu input satu state. Misalkan input title satu state, input date satu state kan, input poster satu date. Kemudian setiap state punya fungsi masing-masing kan. Jadi ini untuk state input form, dan ini fungsi untuk menghandle setiap input gitu. Nah, jadi kita bisa menghandle multiple input dengan satu state aja. Nah, caranya gimana? Solusinya itu kita bisa menggunakan objek. Jadi kan objek ini dia bisa nyimpan banyak nilai dalam satu variabel kan. Jadi nanti use state-nya ini kita nggak pakai string kosong, tapi pakai objek aja. Kemudian kita bisa pakai spread operator untuk mengupdate objeknya nanti. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sebelum itu, di inputnya ini kita tambahin atribut name dulu. Jadi atribut name ini untuk ngasih nama input ya. Misalkan ini kan title. Nah, kalau kita mau ngasih nama input ini title, itu kita bisa tambahin atribut name. Sama ini juga yang date, kemudian yang poster. Jadi tambahin dulu atribut name. Dan nanti ini tujuannya agar si fungsi itu bisa mengupdate state-nya itu berdasarkan atribut name. Misalkan name ini title, berarti nanti yang diupdate state title. Kalau name ini date, berarti yang diupdate adalah state date kayak gitu. Nah, ini kita tambahin dulu ya. Aku udah tambahin kalau nggak salah. Jadi tambahin name-nya, misalkan yang ini title, berarti name-nya title. Ini atribut name untuk ngasih nama ya. Kemudian name, terus tambahin yang date. Kemudian name, tambahin yang poster. Kemudian name, tambahin yang tipe ataupun genrenya. Nah, itu langkah pertama. Ini langkahnya sebenarnya ada di sini sih. Cuman ini masih pakai kelas komponen. Nah, ini kita bisa nambahin atribut name untuk setiap elemen dan biarkan fungsi handler memilih what to do base. Jadi dia memilih berdasarkan nilai dari event target titik name. Nah, sekarang kalau udah, kita coba buat state-nya dulu ya. Bentar. Oh, aku lupa ini kayaknya. Lupa aku tambahin snippetnya. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti aku update state-nya, aku update slide-nya. Jadi yang pertama kita buat state ya. Kita buat state dalam bentuk objek. Jadi kita buat use state. Nah, kalau sebelumnya kan kita string kan. Jadi satu input satu state. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk objek. Nah, biar kita bisa nyimpan banyak nilai. Jadi yang pertama title, nilainya string. Kemudian yang kedua date, nilainya string. Yang ketiga poster, nilainya string. Yang keempat type, nilainya string. Nah, sekarang state yang ini kita buat dalam bentuk objek. Nilai awalnya dalam bentuk objek. Kemudian hasilnya kita simpan ke dalam misalkan form data. Kemudian yang set state-nya itu kita kasih nama set form data. Nah, sekarang kita udah buatkan state object untuk menampung form data ya. Dimana di form data ini ada title, date, poster. Nah, sekarang kita udah nggak perlu lagi nih state yang ini. Karena kan ini tadi yang sebelumnya kita udah buat beberapa state ya. Jadi kita hapus aja. Nah, sekarang kita cukup buat satu state dalam bentuk objek gitu. Nah, sekarang yang fungsi-fungsi yang sebelumnya itu kita udah nggak perlu lagi. Kita hapus dulu aja, nanti kita lihat cara ininya gimana. Yang handle semuanya ya. Nah, sekarang oke.
Nah, sekarang ini pasti error. Nah, error yang pertama itu adalah, nah, title-nya. Katanya title-nya nggak ada kan. Nah, sekarang adanya itu form data titik title kan. Nah, sama ini juga form data titik title kan. Nah, ini kita destructing aja di sini. Jadi kita gini, cons, kemudian title, kemudian date, kemudian poster, kemudian type ya. Kemudian kita ekstrak dari form data. Biar nanti dia bisa pakai title nih, daripada kita nulis form data titik title gini kan. Jadi kan kita harus ngubah banyak tempat kan. Kita destructing aja. Nah, ini yang pertama. Jadi yang ini juga, yang value yang ininya juga udah benar gitu, daripada kita tulis form data titik title gitu. Jadi lebih bagus kita destructing aja. Nah, selanjutnya coba lihat, ini pasti error. Nah, kenapa? Karena fungsi handle-nya ini udah nggak ada kan. Nah, sekarang sebagai gantinya kita buat handler yang baru. Misalkan namanya handle change gitu ya. Jadi kita cukup buat satu fungsi aja. Ini kita copy. Ini kita copy. Ini kita copy di sini. Dan ini kita copy. Nah, kita cukup buat satu fungsi aja. Nah, sekarang kita balik ke atas. Nah, sekarang kita update state-nya. Sekarang coba lihat gimana cara update state-nya. Untuk handle semua input form. Sekarang kita buat handle change. Nah, ini menerima object event ya. Kita coba console.log ya. Nah, di sini kita bisa dapatin dua buah hal. Yang pertama, e.target.value. Ini berarti nilai dari inputnya. Kemudian kita bisa dapatin e.target.name. Nah, ini kita bisa dapatin yang pertama nama inputnya, kemudian nilai inputnya. Contoh kayak gini misalkan. Ini aku buka ya. Console. Misalkan ini kan title. Coba aku console. Refresh. Nah, ini kan title. Kalau aku tulis A, B, C, nah muncul kan. Berarti nama inputnya ini title. Karena tadi kita kasih atribut name di sini. Nah, jadi dapat nih nama inputnya title, kemudian nilainya itu berdasarkan yang kita ketik di keyboard. Kemudian kalau seandainya date misalkan 2022, nah muncul kan date, ini nama inputnya. Kalau poster misalkan yang ini ya, nah nanti muncul kan di sini poster. Nah, ini udah benar nih. Nah, sekarang kita udah berhasil dapatin nama inputnya. Misalkan ini title, misalkan ini date gitu kan. Kemudian ini poster, misalkan yang ini. Nah, type berarti udah berhasil ya. Nah, sekarang gimana tugas kita adalah, nah ini kita coba destructing dulu ya. e.target. Nah, kayak gini. Jadi nanti kita udah ada variabel name sama target. Name ini isinya adalah nama dari input, target ini adalah value ini adalah nilai dari input. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kita mau update kayak gini. Jadi pas misalkan gini, aku refresh lagi ya. Aku misalkan tulis di title ABC kan. Nah, berarti nanti name-nya ini adalah ABC kan. Mungkin teman-teman bisa tulis kayak gini. If name sama dengan title gini kan. Berarti kita update si form data ini. Jadi gini, set form data. Nah, berarti kita tulis misalkan title-nya adalah value gitu kan. Kemudian yang lainnya misalkan yang date itu adalah form data titik date kayak gini kan. Kemudian yang lain misalkan poster form data titik poster gini kan. Kemudian yang type form data titik type kayak gini. Nah, ini kan juga bisa kan. Terus kita tambahin lagi else if. Jika name sama dengan apa nih, misalkan date gitu kan. Ya udah, kita lakuin hal yang sama kayak gini berulang-ulang. Berarti nanti date-nya itu adalah isinya adalah si value ini gitu kan. Nah, ada cara yang lebih singkat. Jadi caranya kayak gini. Perhatiin. Kita bisa pakai yang namanya spread operator. Jadi gini, set form data. Nah, ini kita isi objek baru. Nah, objek barunya itu adalah kita spread dulu si form data ini. Titik form data. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya si spread ini artinya nanti di copy yang ini semua ke sini gitu. Nah, ini kalau masih bingung, kita lihat ya isinya apa.
misalkan nih aku tulis ABC. Sebentar. Oh, ini kayaknya nggak bisa langsung di spread gini ya. Oke, ini coba kalau nggak gini aja. Intinya kalau titik-titik 3 ini itu kita apa istilahnya, kita pisahin semua itemnya gitu, kita copy gitu. Misalkan contoh gini. Oh sorry. Oh ini harusnya gini. Misalkan di sini ada objek kan, kemudian aku spread titik-titik-titik form data. Nah lihat ya, isi objek itu apa? Aku tulis misalkan A, B, C. Nah sekarang kelihatan kan, ternyata isi objek ini adalah kopian dari si form data ini. Ada title, date, poster, sama type. Sekarang kalau kita lihat, ada date, poster, title, sama type. Kebayang nggak? Jadi titik-titik ini artinya kita spread ataupun kita copy datanya, ataupun kita pisahin, kemudian kita jadiin item tersendiri di dalam objek. Ini yang bahasan tentang spread kemarin. Ya, jadi semoga teman-teman masih ingat ya. Kalau lupa silahkan di-review lagi. Jadi kita spread dulu, ataupun kita pisahin itemnya, ataupun kita copy itemnya. Nah, sama kita lakukan kayak gini, set form data, kemudian kita set nilai baru dalam bentuk objek. Nah, terus kita spread nih, titik-titik form data. Nah, otomatis nanti di dalam objek ini pasti ada title, date, poster, dan type kan. Nah, setelah itu kita pengen update nilainya berdasarkan name. Misalkan contoh gini, kalau name-nya ini adalah title, berarti kita mau tulis title titik 2 value gitu kan. Kalau name-nya ini adalah date, berarti kita tulis date titik 2 value. Nah, gimana caranya? Nah, kalau nambahin properti itu kan kita langsung tulis kayak gini kan, misalkan name titik 2 value gitu, tapi nanti yang jadi nama properti adalah name kayak gitu. Nah kita mau yang jadi nama properti adalah nilai dari si name. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, coba ya, ini bisa nggak ya gini. Nah, aku pengen yang jadi nama properti itu bukan name, tapi yang jadi nama properti adalah title gitu. Nah, sekarang kita balikin lagi. Nah, misalkan aku tulis name di sini, berarti nanti akan ada properti name kan. Nah, aku pengen yang jadi nama properti adalah nilai dari si name ini. Misalkan nilai dari si name ini adalah title. Berarti aku mau di sini title kayak gitu. Nah, caranya gimana? Kita bisa menggunakan yang namanya compute property. Jadi gini, kurung siku name. Ini maksudnya apa? Jadi nanti misalkan nilai name ini adalah title, berarti nanti yang ditulis di sini adalah title kayak gitu. Kalau nilai name di sini adalah date, berarti nanti yang ditulis di sini adalah date gitu. Jadi yang ditulis di dalam kurung siku ini adalah value dari name kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah sekarang udah bisa ABC 2022. Keren kan? Nah ini kalau teman-teman masih belum kebayang ya. Jadi gini, coba aku ini komen dulu. Nah ini cara yang lebih singkat sebenarnya. Ini aku spread dulu ya. Kalau misalkan aku tulis ABC, nah kelihatan kan title, kemudian gini kan, title ada date, ada poster, karena kita spread. Nah kalau aku tulis gini, misalkan name gini, jadi nanti kalau aku tulis di sininya title, otomatis nanti akan ditimpa properti baru, akan ditimpa properti yang title, kemudian kita set nilai value. Nih lihat ya, misalkan A, B, C. Nah sekarang lihat, yang pertama di sini kan form data ini kan ada title, date, sama poster gitu. Kemudian di dalam sini kita gunakan yang namanya compute property. Jadi apapun nilai si name, misalkan nilai si name ini apa, title. Oh ya udah, berarti di set title itu jadi nilai baru. Jadi title kemudian value. Makanya sekarang titlenya itu huruf C gitu. Jadi dia nggak nambah property, cuman ditimpa aja kayak gitu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi misalkan nanti kan di dalam ini ada gini kan, title, kemudian string, kemudian date, ada string, kemudian poster, ada string, kemudian type, ada string gitu kan. Nah ketika aku nulis kayak gini, name gitu kan,
Nah, kayak gini. Misalkan name ini adalah title, berarti nanti dia akan nimpa. Misalkan titlenya C gitu kan, dia nggak akan nambahin title baru, tapi akan nimpa title yang ini. Otomatis nanti di sini C gitu. Nah, itu kayak gitu ya. Di belakang layarnya kayak gitu sebenarnya. Nah, itu aku pengen ngejelasin aja sebenarnya cara singkatnya gitu, biar teman-teman nggak bingung. Jadi yang pertama kita spread dulu. Kemudian propertinya kita timpa dengan compute value gitu. Jadi apapun nilai yang ada di dalam name, itu nanti akan ditimpa. Kemudian kita isi nilai baru gitu. Nah, sekarang kalau kita klik, nah sekarang udah bisa nih. Misalkan Encanto, date-nya 2022, poster. Nah, sekarang udah berhasil kan. Nah, itu caranya nge-refactor ya codingan kita. Yang pertama kita bisa nge-refactor yang si add movie form-nya tentang fungsi tadi. Kemudian kita refactor yang si state-nya gitu. Kemudian kita bisa mengupdate state-nya itu berdasarkan atribut name-nya. Jadi misalkan di sini atribut name-nya title gitu kan. Jadi nanti title-nya itu diubah dengan nilai yang kita input gitu. Jadi kita spread dulu. Nanti si propertinya itu diubah gitu. Gitu ya. Semoga teman-teman kebayang ya. Kalau belum kebayang silakan teman-teman konsol dulu aja. Kayak gitu. Ini namanya compute property. Jadi apapun nilai yang ada di name itu akan dijadikan nama propertinya. Misalkan nama nilai name ini title, berarti di sini di set title. Kalau nilai name-nya itu date, berarti di set nilainya itu date kayak gitu. Nah, karena di atas sebelumnya udah ada date, berarti ya ditimpa aja gitu propertinya kayak gitu ya. Biar teman-teman nggak bingung. Oke, itu kurang lebih untuk pertemuan hari ini. Lumayan banyak ya tentang refactor. Jadi kita udah bahas tentang routing, kemudian layout, kemudian refactor. Refactor ada dua, kita refactor fungsi sama yang state-nya. Kemudian kalau kita lihat halamannya juga udah jadi konsisten. Nah, minggu depan kita lanjut untuk nge-fetch data dari movie ya, dari TMDB. Kemudian untuk tugasnya, nah tugasnya teman-teman latihan ya. Jadi problemnya sebelumnya itu kan satu error itu satu state kan. Nah, error untuk title satu state, error untuk date satu state, error untuk poster satu state. Nah, sekarang teman-teman refactor multiple errornya itu untuk menggunakan satu state aja. Jadi mirip kayak yang ini. Yang form data ini ya. Nah, hintnya itu teman-teman gunakan objek yang ini sama teman-teman pakai spread yang operator tadi ini. Jadi nanti di spread dulu baru nanti diupdate datanya gitu. Jadi apapun nilai dari variabel itu akan jadi property gitu. Misalkan di sini name nilainya, berarti nanti misalkan di sini title nilainya, otomatis nanti nama property yang di sini adalah title gitu. Kalau di sini nilainya date, berarti nanti nama propertinya yang di sini adalah date dan akan menimpa si property yang sebelumnya dari form data ini gitu ya. Nah, ini silahkan teman-teman kumpulin ke Elena ya. Oke, kurang lebih itu untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, see you semuanya.